Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Nababan, NIM 121300074 dari Prodi Teknik Lautan MKDU D1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu cabang olahraga, yaitu cabang olahraga lompat jauh. Pertama-tama, apa sih pengertian lompat jauh itu? Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Jadi, sasaran atau tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Lompat jauh mulai menjadi bagian dari cabang olahraga di Olimpiade pada tahun 1896. Sebagai salah satu di antara cabang olahraga, lompat jauh tentu saja memiliki tujuan tersendiri, dan dalam melakukannya pun tidak asal, melainkan dengan yang mumpuni. Meski terlihat mudah, ternyata lompat jauh membutuhkan penguasaan yang baik dan benar. Ada beberapa teknik lompat jauh yang perlu dikuasai. Pencapaian jarak lompatan sejauh mungkin adalah tujuan dari lompat jauh. Memahami unsur-unsur pokok yang terdapat pada lompat jauh supaya mencapai jarak lompat yang jauh. 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam awalan. Gerakan yang dilakukan untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal merupakan awalan. Tidak mengubah langkah pada saat melompat dan berlari dengan secepat mungkin. Biasanya 30-50 meter untuk jarak awalan. Melakukan tumpuan yang benar pada papan atau balok tumpuan sesudah melakukan lari awalan. Dengan menolakkan kaku tumpu sekuat-kuatnya pada balok tolakan dengan menggunakan kaki terkuat ke atas yang tinggi dan ke depan merupakan tolakan. Sebisa mungkin badan melayang selama mungkin dan mengusahakan badan tetap seimbang. Pada saat melayang di udara, dengan gaya yang dilakukan sikap badan waktu melayang. Sikap badan saat jatuh atau mendarat harus mengusahakan dengan menggunakan dengan kedua kaki secara bersamaan dan sedikit ditekuk dan badan sedikit condong ke depan supaya menjaga keseimbangan. 3. Macam-macam gaya yang umum digunakan dalam lompat jauh. Yang pertama adalah gaya jongkok atau trap. Yang kedua gaya menggantung, dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. 4. Teknik lompat jauh. Yang pertama, teknik awalan. Dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin supaya memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Bahkan dalam atletik lompat jauh dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kecepatan horizontal yang setelah itu berubah menjadi kecepatan vertikal saat melakukan tolakan. Yang kedua, teknik menumpu. Gerakan yang paling penting dalam melakukan lompat jauh menentukan hasil lompatan yang sempurna merupakan teknik menumpu. Atlet dalam melakukan teknik ini pada sebuah papan atau tolak tumpuan dengan menggunakan kaki terkuat untuk mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan teknik ini, posisi badan tidak terlalu condong ke depan. Tumpuan juga harus tahan, kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, teknik melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ada dua cara dalam melakukan teknik melayang, yaitu dengan sikap jongkok. Dalam sikap ini, saat menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian sebelum melakukan pendaratan,
kedua kaki dibawa ke depan. Yang kedua dengan sikap menggantung. Dalam sikap ini, kaki diayun dibiarkan lurus pada waktu menumpuk. Tubuh diusahakan tegak, diusulkan oleh kaki tumpu dengan lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan. Lalu kedua lengan direntangkan ke atas. Dan yang keempat adalah teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit dan kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal pada atlet itu sendiri. 5. Hal-hal yang perlu dihindari dan dilakukan dalam lompat jauh. Yang pertama, hal-hal yang perlu dihindari. 1. Memperpendek atau memperpanjang lompatan terakhir sebelum bertolak. Kedua, bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. Ketiga, badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Keempat, fase yang tidak seimbang. Kelima, gerak kaki yang prematur. Keenam, tak cukup melakukan kaki pada pendaratan. Yang ketujuh, satu kaki turun mendahului kaki lain pada darat. Hal-hal yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam lompat jauh. Yang pertama, pelihara kecepatan sampai saat menolak. Yang kedua, capailah dorongan yang cepat dan dinamis pada balok tumpuan. Yang ketiga, rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Yang keempat, gunakan gerakan kompensasi lengan yang baik. Yang kelima, capailah jangkauan gerak yang baik. Yang keenam, gerak akhir agar dibuat lebih kuat dengan menggunakan lebih besar daya kepadanya. Yang ketujuh, latihan gerakan pendaratan. Dan yang kedelapan adalah kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan pada saat menyentuh matras atau bak pasir. Sekian penjelasan dari saya mengenai cabang olahraga, yaitu cabang olahraga lompat jauh. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.